Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali dapat melanjutkan kajian kita membaca kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid yang merupakan syarah ringkas dari Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Ya, masih pada bab anna ba'dha hadhil ummah ya'budul asnam, bahwasanya sebagian dari umat ini itu nanti akan ada yang menyembah berhala. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah membuat bab ini untuk mengingatkan kepada kita bahwa umat Islam ini sesuai dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah, bahwasanya siapa yang tidak menjaga dirinya dari perkara-perkara kesyirikan, maka dia akan terjatuh dalam perbuatan menyembah berhala. Sebagaimana umat-umat terdahulu, mereka telah terjatuh dalam perkara-perkara kesyirikan, padahal di tengah mereka ada Alkitab. Dan umat ini pasti akan mengikuti jejak mereka, Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasrani. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai pun mereka masuk dalam lubang dob, mereka pun juga akan masuk. Nah, kemudian Syekh menutup bab ini dengan riwayat yang panjang, dan di dalam riwayat ini semakin nampak jelas bahwa umat Islam ini di antara mereka akan mengikuti kaum musyrikin. Sekelompok dari mereka atau beberapa kelompok dari umat ini akan menyembah berhala. Dan ini ditegaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat yang dinukilkan oleh Syekh dalam akhir bab ini. Kata beliau rahimahullah, wali muslimin an Thauban radhiyallahu anhu, dan riwayat Muslim dari Thauban radhiyallahu anhu. Thauban ini adalah awalnya tahanan. Dia adalah tahanan ketika terjadi perang melawan orang-orang musyrikin. Kemudian beliau menjadi tawanan, lalu dijadikan budak, dibeli oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu dimerdekakan. Makanya Thauban itu dikatakan maula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni bekas budak yang dimerdekakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau menjadi pelayan Nabi, jadi pelayan, pembantu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diantaranya Anas bin Malik, radhiyallahu anhu, juga termasuk Thauban, radhiyallahu anhu. Nah, kemudian setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal, beliau pindah tinggal di negeri Syam.
kemudian meninggal di sana di negeri Syam. Sehingga hadis-hadis yang beliau riwayatkan itu banyak tersebar di negeri Syam. Ya, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Thauban radhiyallahu anhu. Baik, Thauban radhiyallahu anhu berkata ya, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha zawaliyal ardh fara'aitu masyariqaha wa magharibaha. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan bumi untukku. Ya, menghimpun bumi maksudnya ya dikumpulkan, ya, dijadikan bumi itu ya terkumpul seperti keadaan pada satu telapak tangan, ya, diperlihatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan bumi bisa dilihat bagian timurnya dan baratnya, ya, seperti keadaan dalam satu telapak tangan dilihat pada cermin, maksudnya seperti terlihat pada cermin, bumi itu dikumpulkan, ya, dikumpulkan sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihatnya, ya, dari ujung timurnya sampai ujung baratnya bumi. Nah, baik. Fara'aitu masyariqaha wa magharibaha. Maka saya melihat ya bagian timurnya bumi dan bagian baratnya. Wa inna ummati sayabulughu mulkuha ma zuwiyali minha. Dan sesungguhnya umatku, ya, kekuasaan mereka itu kelak akan mencapai apa yang diperlihatkan kepadaku dari bumi tersebut. Ya, Nabi diperlihatkan kepadanya, ya, bumi dikumpulkan sehingga terlihat, ya, laksana berada di telapak tangan, dilihat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baik timurnya maupun baratnya. Dan apa yang dilihat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, maka itulah yang akan dikuasai oleh umatnya. Ya, jadi umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kekuasaan mereka akan mencapai apa yang diperlihatkan kepadaku dari bumi tersebut. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan ini terjadi, ya, di kekuasaan Islam, ya, dari timur dan baratnya, ya, dari kerajaan Persia, kerajaan Romawi itu dikuasai oleh Islam, ya, di masa kejayaannya, ya, setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, ya, di masa Umar radhiyallahu anhu. Nah, baik timurnya maupun baratnya. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa u'titul kanzainil ahmar wal abyad. Diberikan kepadaku dua harta simpanan, ya, dua harta simpanan, al ahmar wal abyad, harta simpanan, ya, perbendaharaan dalam bentuk warna merah dan warna putih. Ya, diberikan kepadaku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dua perbendaharaan harta, ya, yang berwarna merah dan yang berwarna putih. Ya, dua perbendaharaan yang berwarna merah dan berwarna putih, yang dimaksud dengan harta simpanan yang berwarna merah
itu adalah penyebutan tentang perbendaharaan atau harta dari kerajaan Kaisar Romawi, ya. Karena kebanyakan yang ada pada mereka kerajaan Romawi, harta perbendaharaan mereka adalah emas. Ya, Nabi sebutkan perbendaharaan yang berwarna merah. Ini penyebutan tentang perbendaharaan dari kerajaan, ya, Kaisar Romawi, yang banyakannya adalah emas. Iya, dan ini ditaklukkan kerajaan Romawi, disebutkan dalam, ya, sejarah bahwa pasukan para sahabat itu menaklukkan kota atau kerajaan Romawi dalam keadaan pakaian mereka, ya, lusuh. Ya, mereka memasuki istana, menginjak-injak, ya, permadani, ya, terbuat dari emas. Nah, jatuh di tangan mereka. Dan ini disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kelak umatku itu akan menguasai dari kerajaan tersebut. Nah, kemudian harta perbendaharaan yang berwarna putih adalah penyebutan tentang perbendaharaan dari, ya, kerajaan Persia. Kebanyakan yang ada pada mereka adalah perak, ya, perbendaharaan berupa perak. Nabi sebutkan perbendaharaan yang berwarna putih. Enam. Dan kerajaan Persia itu dibinasakan tanpa sisa. Ya. Adapun kerajaan Romawi dibinasakan oleh pasukan kaum muslimin, itu masih ada bekasnya. Ya, masih ada bekasnya. Kalau kerajaan Persia hilang total, tanpa sisa. Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengirim surat ke kerajaan Persia, ya, suratnya Nabi dirobek-robek oleh Raja Persia. Ya, dirobek-robek. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, atau Allah Subhanahu Wa Taala merobek-robek kekuasaan mereka tanpa sisa. Ya, suratnya Nabi ke kerajaan Persia, ajakan untuk masuk Islam rajanya, ternyata dia robek-robek suratnya Nabi. Olehnya itu maka ketika Raja Persia dikuasai, itu tanpa sisa. Tanpa sisa. Adapun kerajaan Romawi, ya, suratnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dimuliakan surat tersebut, ya, dimuliakan. Kan tetapi Raja Romawi tidak mau masuk Islam, tapi suratnya ndak dirobe-robe seperti perlakuan dari Raja Persia. Ya, olehnya itu kerajaan Romawi walaupun ditaklukkan tapi masih ada bekasnya. Ya, ndak dibinasakan secara total. Baik. Ini kalau dibaca kisah tentang penaklukan kerajaan Persia dan Romawi, ya, itu pasukan kaum muslimin betul-betul jaya, ya, di bawah pimpinan Salahuddin Al-Ayyubi, ya, kaum muslimin betul-betul disegani oleh musuhnya. Itu masa-masa keemasan sampai kaum muslimin menaklukkan, ya,
daerah-daerah bagian Eropa, Spanyol, ya Andalusia. Padahal para sahabat, ya, para tabiin ketika itu mereka tidak memiliki persenjataan seperti yang canggih di masa kini. Ya, mereka kekuatan iman yang mereka ya andalkan, kekuatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai mereka berpandangan bahwa ranting pun bisa menjadi pedang. Ya, ranting pun bisa mereka anggap menjadi pedang. Kekuatan keyakinan mereka akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang langka di zaman sekarang, ikhwan fillah. Sehingga pertolongan Allah susah datang kepada kaum muslimin. Karena kaum muslimin ya tipis penyandarannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Adalah wajib bagi kami, kata Allah, untuk menolong orang-orang yang beriman. Allah wajibkan dirinya untuk menolong orang-orang yang beriman. Ya. Jadi tinggal kita bentuk diri kita bagaimana menjadi sosok hamba yang beriman. Karena dengan keimanan tersebut ya menjadikan sesuatu yang Allah SWT wajib untuk mewajibkan dirinya untuk menolong hambanya yang beriman. Iya. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa inni sa'altu rabbi li ummati alla yuhlikaha bisanatin bi'ammah." Dan sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya memohon kepada Rabbku untuk umatku. Nah, perhatikan Nabi berdoa memohon kepada Allah untuk kepentingan umatnya. Bukan untuk dirinya. Dan ini tergambar bagaimana kasih sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku memohon kepada Rabbku untuk umatku. Apa permohonannya? Agar jangan Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka dengan paceklik yang berkepanjangan. Dengan paceklik yang berkepanjangan, yang merata. Jadi Nabi SAW memohon kepada Allah supaya umatnya jangan dibinasakan dengan paceklik yang berkepanjangan, yang merata. Ini menunjukkan mungkin saja terjadi paceklik pada sebagian. Sebab Nabi meminta agar umatnya jangan dibinasakan dengan paceklik yang berkepanjangan yang sifatnya merata. Maka mungkin saja kalau terjadi paceklik pada sebagian daerah. Nah, ini permohonan yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian permohonan yang kedua, wa alla yusallitu alaihim aduwan min siwa anfusihim fayastabiha baydatahum. Dan agar Allah Subhanahu wa taala tidak menguasakan kepada mereka, yakni kepada kaum muslimin, tidak dijadikan penguasa untuk mereka musuh dari selain mereka. Maksudnya musuh dari selain mereka, yakni orang kafir.
Maksudnya Allah SWT, Nabi SAW meminta kepada Allah agar umatnya jangan dikuasai oleh orang-orang kafir. Umatnya jangan dikuasai oleh orang-orang kafir, fayastabiha baydatahum, sehingga musuh tersebut akan merampas seluruh negeri mereka, seluruh negeri kaum muslimin. Ini permohonan Nabi yang kedua, yakni Nabi memohon kepada Allah agar umatnya itu jangan dikuasai oleh orang-orang kafir, yang kemudian negeri mereka, yakni negeri kaum muslimin, dirampas oleh mereka, oleh orang-orang kafir. Nah, wa inna rabbi qal, dan sesungguhnya Rabbku berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, idza qadaitu qadaan fa innahu la yurad. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika aku telah menetapkan suatu ketentuan, jika aku telah memutuskan suatu ketetapan, maka sesungguhnya tidak ada yang bisa menolaknya. Jika aku sudah menetapkan suatu ketetapan, tidak ada yang bisa menolaknya. Wa inni a'taituka li ummatik alla uhlikahum bisanatin ammah. Dan sesungguhnya aku telah memberikan untukmu, memberikan kepadamu untuk umatmu. Aku tidak akan membinasakan, aku tidak membinasakan mereka dengan paceklik yang berkepanjangan yang merata. Berarti doa pertama dikabulkan? Dikabulkan tidak? Doanya Nabi yang pertama apa? Agar umatnya jangan dibinasakan dengan paceklik yang berkepanjangan yang merata. Maka Allah SWT mengatakan, wa inni a'taituka li ummatik alla uhlikahum bisanatin ammah. Sesungguhnya saya telah memberikan kepadamu untuk umatmu bahwa aku tidak akan membinasakan mereka dengan paceklik berkepanjangan yang merata. Berarti permintaan pertama dikabulkan? Dikabulkan. Permintaan yang kedua, kata Allah SWT, wa alla usallitu alaihim aduwan min siwa anfusihim fayastabiha baydatahum walau ijtama alaihim min aqtariha hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'dan wa yasbi ba'duhum ba'dah. Cermati jawaban Allah SWT terhadap permintaan Nabi yang kedua. Apa permintaan yang kedua Nabi tadi? Apa permintaan yang kedua? Yang pertama, memohon kepada Allah agar umatnya tidak dibinasakan secara merata dengan paceklik yang berkepanjangan. Permohonan yang kedua, Nabi memohon kepada Allah supaya umatnya jangan dikuasai oleh orang-orang kafir, sehingga negeri mereka itu dirampas oleh orang-orang kafir. Sekarang apa jawaban Allah SWT? Kata Allah SWT, dan bahwasanya aku tidak akan menguasakan musuh dari selain mereka atas umatmu, atas mereka. Aku tidak akan menguasakan atas umatmu dari
orang-orang selain mereka, maksudnya orang-orang kafir. Sehingga mereka akan merampas seluruh negeri mereka, yakni negeri kaum muslimin. Walau ijtama alaihi min aqtariha, walaupun musuh-musuh Islam tersebut, walaupun musuh-musuh dari selain mereka itu bersatu padu dari berbagai penjuru bumi. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, aku tidak akan menguasakan untuk umatmu dengan orang-orang selain mereka, yakni musuh dari selain mereka, yakni maksudnya orang-orang kafir. Walaupun orang-orang kafir itu mereka bersatu padu dari seluruh penjuru bumi. Ya, dikabulkan, dikabulkan. Tapi ada kalimat selanjutnya di sini. Hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'dan wa yasbi ba'duhum ba'da. Sampai sebagian dari mereka sendiri, sampai sebagian dari mereka sendiri, yakni kaum muslimin, itu membinasakan sebagian yang lainnya. Berarti sama-sama kaum muslimin saling membinasakan. Sampai sebagian dari mereka menawan sebagian yang lainnya. Sama-sama kaum muslimin. Nanti kalau sudah terjadi begitu, baru Allah SWT akan menjadikan orang-orang kafir akan menguasai mereka. Paham? Berarti dikabulkan tidak? Hah? Permintaan Nabi memohon kepada Allah agar kaum muslimin tidak dikuasai oleh orang-orang kafir, sehingga orang-orang kafir itu merampas negeri kaum muslimin. Jawaban Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku tidak akan menguasakan kepada mereka musuh-musuh dari selain mereka, yakni orang kafir, meskipun mereka bersatu padu dari berbagai penjuru bumi, sampai dari sebagian mereka, ya, sebagian dari mereka membinasakan sebagian yang lain, sampai kaum muslimin membinasakan kaum muslimin lainnya, sampai kaum muslimin menawan kaum muslimin lainnya. Baru kalau sudah terjadi begitu, Allah akan menguasakan, ya, atas mereka dengan orang-orang kafir. Berarti Allah kabulkan tidak akan dikuasai oleh orang-orang kafir, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Jangan saling membinasakan di antara mereka. Jangan saling, ya, membunuh di antara mereka. Ini isyarat. Sebab kalau sudah saling membinasakan di antara kaum muslimin, mereka akan lemah. Kalau sudah lemah, ya sudah, mudah dikuasai oleh orang-orang kafir. Baik. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian warawahu al-Barqani fi sahih, dan diriwayatkan oleh Imam al-Barqani, ya, dan diriwayatkan oleh Imam al-Barqani di dalam sahihnya. Beliau menambahkan, jadi riwayat ini ditambahkan oleh Imam al-Barqani. Beliau meriwayatkan bahwa Nabi SAW mengatakan, wa innama akhafu ala ummati al-a'immatal mudillin. Lanjutan riwayatnya, ya. Kata Nabi SAW, dan hanyalah yang paling aku khawatirkan, yang paling aku takutkan, ya, perkara yang menimpa umatku, atas umatku
adalah al-a'immatal mudillin, imam-imam yang menyesatkan. Imam-imam yang menyesatkan. Ya, al-a'immah ya, atau imam-imam ini maknanya adalah orang-orang yang menjadi panutan di tengah umat. Ya, yang menjadi panutan di tengah umat. Siapa yang menjadi panutan di tengah umat? Biasanya itu 3 golongan yang menjadi panutan di tengah umat. Pertama pemimpin, penguasa ya, pemimpin. Kemudian yang kedua ulama. Yang ketiga ahli ibadah. Itu jadi panutan. Ya. Jadi al-a'immah, imam-imam itu meliputi 3 hal ini, yaitu pemimpin, ulama, dan ahli ibadah. Maka Nabi SAW mengatakan, hanyalah yang paling aku khawatirkan atas umatku adalah pemimpin-pemimpin atau panutan-panutan yang menyesatkan. Ya. Pemimpin menyesatkan, ulama bisa menyesatkan. Ulama kan ada 2 ya, ada ulama su. Ulama su itu ulama yang jahat. Ya. Ulama yang dianggap ulama padahal menyesatkan. Kemudian yang ketiga adalah ahli ibadah. Ahli ibadah itu kan jadi manusia cenderung cinta kepada mereka, ya, mencontoh mereka. Kalau ahli ibadahnya tidak di atas ilmu, kemudian dicontoh, ya, dia beribadah tapi tidak di atas dalil, itu mudah untuk kemudian menyebar penyakitnya. Begitu juga ulama yang menyimpang, ulama yang sesat, itu juga mudah menyebarkan penyakitnya. Pemimpin, tinggal dia menetapkan harus begini. Ya. Tidak ada pilihan bagi rakyat, tidak boleh. Jadi 3 golongan ini kalau mereka ya sesat, maka mereka akan menyesatkan. Olehnya itu ini yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian wa idza, kata Nabi SAW, wa idza waqa alaihimus saifu lam yurfa ila yaumil qiyamah. Dan ketika telah terjadi atas mereka, yakni atas umat Nabi, ketika telah terjadi atas umat ini as-saif ini pedang ya, pedang maksudnya terjadi pertumpahan darah, ya, terjadi pertumpahan darah sesama kaum muslimin, ya. Nabi SAW mengatakan, dan jika telah terjadi atas mereka pertumpahan darah, lam yurfa ila yaumil qiyamah, maka tidak akan selesai, ya, tidak akan selesai, ya, peristiwa tersebut akan terus berjalan sampai hari kiamat. Ketika sudah terjadi pertumpahan darah di antara kaum muslimin. Dan pertumpahan darah yang disyaratkan di sini awal mula terjadinya sesama kaum muslimin adalah semenjak dibunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Iya. Sejak terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, khalifah yang keberapa? Ketiga. Iya. Maka di saat itu terbuka pintu fitnah sampai hari kiamat. Mungkin kita berpikir, siapa yang bunuh Utsman bin Affan?
ketiga-tiganya membunuh Utsman bin Affan, khalifah, anak mantunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meninggal, putrinya yang satunya dinikahi lagi. Putri yang satunya dinikahi lagi oleh Utsman bin Affan. Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhabarkan bahwa Utsman di dalam surga. Tapi ada yang bunuh Utsman bin Affan. Waktu itu beliau berada di rumahnya, dikepung oleh orang-orang Khawarij. Para sahabat ingin membela, melindungi Utsman bin Affan. Utsman bin Affan melarang para sahabat, jangan, biarkan mereka. Karena Utsman bin Affan telah mendapatkan kalimat nasihat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan, kalau ada, wahai Utsman, kalau ada yang meminta pakaian yang kamu pakai untuk dilepas, jangan lepaskan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Utsman, kalau ada nanti yang meminta agar engkau melepaskan pakaian yang kamu pakai, jangan kamu ikuti mereka, jangan lepaskan. Utsman bin Affan paham bahwa ketika di saat beliau menjadi khalifah, di akhir dari pemerintahannya, kemudian orang-orang Khawarij berdemonstrasi. Jadi demo-demo itu dari adat kebiasaannya orang-orang Khawarij dari masa dulu. Mereka mengepung rumah Utsman bin Affan. Kalau orang sekarang mungkin mengepung istana atau mengepung para sahabat ingin menghalau mereka, melindungi Utsman bin Affan, tapi Utsman bin Affan melarang, jangan. Pertama, dia tidak ingin terjadi pertumpahan darah sesama kaum muslimin hanya karena dia. Yang kedua, dia ingat pesannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang yang meminta kamu melepaskan pakaian yang kamu pakai, jangan lepas. Utsman bin Affan paham yang diinginkan, yang disyaratkan oleh Nabi adalah kalau ada orang yang meminta kepadamu untuk melepaskan kepemimpinan, jangan ikuti. Apa permintaannya orang-orang Khawarij? Utsman bin Affan harus turun dari kekhalifahan karena dia telah nepotisme, mengangkat kemenakannya jadi gubernur, gitu. KKN, apa KKN? Korupsi, kolusi, nepotisme. Itu alasannya orang-orang Khawarij dari dulu. Ketika mereka mau menurunkan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Sejak saat itulah Utsman bin Affan sampai beliau diboikot, diputuskan aliran air dari sumur yang beliau beli, sumur tersebut di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika terjadi paceklik dan sumur itu, sumurnya orang-orang Yahudi, Utsman bin Affan yang beli. Dan kemudian kemanfaatannya untuk kaum muslimin. Ternyata orang-orang Khawarij memboikot, diputuskan aliran air tersebut ke rumahnya Utsman bin Affan. Dan beliau dibunuh dalam keadaan sementara mengaji. Dan itulah sejelek-jelek makhluk di muka bumi, orang-orang Khawarij. Perhatikan tadi isyaratnya, permintaannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan dikuasai oleh orang-orang kafir sampai apa?
kecuali sesama kaum muslimin sudah terjadi pertumpahan darah. Dan Nabi mengatakan ketika telah terjadi pertumpahan darah sesama kaum muslimin, maka tidak akan diangkat, peristiwa itu tidak akan selesai sampai hari kiamat. Dan sampai sekarang kaum muslimin, ya, makanya jangan kita heran kalau negara kok ini negara muslim, kenapa nyerang negara sana juga muslim. Ya begitulah, tidak akan selesai urusan itu sampai hari kiamat. Sekarang pertanyaan sebelum kita lanjut, kalau sesama kaum muslimin terjadi peperangan sesama kaum muslimin, bagaimana, apakah dua-duanya kafir atau salah satunya kafir? Ini membunuh, ini membunuh, ya. Ketika terjadi perang Jamal, ya, pasukan Aisyah radhiyallahu anha dengan pasukan Ali bin Abi Thalib. Tapi ini bukan untuk kita angkat secara khusus, ya. Tidak. Tapi maksudnya ketika terjadi peperangan atau pertumpahan darah, perang saudara sesama kaum muslimin, ya, apakah kemudian mereka kafir? Tidak, ya. Tidak, dengan hal tersebut tidak kemudian mereka menjadi kafir. Baik. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian perhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, ini poin-poin pembahasan kita dalam bab. Kata Nabi, wala taqumu sa'atu hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin. Tidak akan datang hari kiamat sampai, ya, sekelompok dari umatku itu akan mengikuti orang-orang musyrikin. Ini kandungan bab, ya, yang kita bahas. Bahwa tidak akan terjadi hari kiamat sampai sekelompok dari umatku, kata Nabi, mereka akan mengikuti, ya, kaum musyrikin. Berarti kalau kaum musyrikin menyembah berhala, mereka juga akan menyembah berhala. Kaum musyrikin kenapa dinamakan musyrikin? Karena melakukan kesyirikan. Maka Nabi SAW mengatakan tidak akan datang hari kiamat sampai nanti ada sekelompok dari umatku, mereka akan mengikuti kaum musyrikin. Wa hatta ta'budu fi'amun min ummatil ausan. Dan sampai, beberapa kelompok dari umatku itu mereka nanti akan menyembah berhala. Ini poin pembahasannya di sini. Bahwa tidak akan terjadi hari kiamat sampai nanti ada beberapa kelompok dari umatku, kata Nabi, mereka itu akan menyembah berhala. Iya, sekali lagi kalau ada pemberitaan seperti ini berarti kita harus waspada. Nabi sudah mengatakan ada dari umatku nanti akan menyembah berhala. Berarti tadinya dia muslimin, kemudian dia terjatuh dalam perbuatan menyembah berhala, terjatuh dalam perbuatan syirik. Awalnya umatnya Nabi, gitu. Berarti ini harus kita waspada. Sekarang mungkin kita menjadi umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, tauhid, ya, diabaikan, akidah tidak lagi jadi prioritas dalam kehidupannya, maka tidak menutup kemungkinan kemudian dari umat Islam ini akan, ya, mengikuti orang-orang musyrikin, mereka menyembah berhala. Apalagi di masa sekarang ini, ikhwan fillah,
gencarnya ya istilah penyamaan agama. Pekan ini ke tempat ibadah ini, pekan berikutnya giliran ke sana lagi rame-rame. Ke tempat ini, ke masjid, kemudian di tempat ini, di tempat itu. Kalau mereka ibadah, kita jaga mereka. Supaya tidak dihinggapi semut. Gitu. Dan Masya Allah sekarang, kalau yang lalu hanya ya warna tertentu saja yang menjaga, sekarang bertambah lagi kelihatannya. Ada warna lain lagi yang menjaga juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Olehnya itu ya khani, belajar kita belajar baik-baik. Generasi ya, kalau sekarang belum merasakan bagaimana pergulatan, penyimpangan, ya, kesesatan dan kebenaran, antum belum merasakan yang mudah-mudah. Tapi kalau 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, antum akan rasakan begitu dahsyatnya, ya, perang, ya, ideologi, perang pemikiran. Tapi bukan berarti mengantisipasi perang pemikiran begitu, kita akhirnya sibuk-sibuk juga mempelajari pemikiran-pemikiran mereka dalam keadaan kita kosong dari akidah Islam. Itu kan sekarang begitu, disemangati generasi-generasi muda, khawatir terjadi pergolakan pemikiran, ya, ghasful fikr, gitu. Perang pemikiran. Tapi mempelajari akidah Islam ditiadakan, ya justru ya sakofa Islamiyah itu yang dipelajari. Ya, perkembangan pemikiran itu yang dipelajari. Kasihan. Padahal kalau sekiranya kita melihat fenomena pergolakan pemikiran seperti ini, mestinya kita harus kembali kepada mengokohkan akidah kita. Bagaimana dulu para sahabat kokoh dengan akidahnya. La yasliu hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Kata Anas bin Malik, tidak akan baik, tidak akan jaya umat ini kecuali dengan sesuatu yang menyebabkan jayanya umat terdahulu. Apa yang menyebabkan jayanya para sahabat, para tabi'in, sampai kemudian kerajaan Persia dan Romawi di bawah telapak kaki mereka? Karena keimanan mereka, kekokohan akidah mereka. Sehingga Allah SWT membersamai mereka dengan pertolongannya. Ini yang dilupakan oleh generasi sekarang. Kalau bicara prihatin kaum muslimin, ditindas, dihinakan, prihatin. Tapi apakah kemudian kita hanya meratapi begitu saja, mengibarkan bendera, turun ke jalan, tidak akan menyelesaikan masalah itu. Begitu. Justru akan semakin orang-orang kafir itu merasa, kita sudah berhasil membuat galau mereka, membuat mereka begini dan begitu. Tapi ikhwan fillah, kapan kaum muslimin mereka kemudian menjadikan masjid sebagai basis untuk menyusun kekuatan mereka, dalam arti kekuatan iman mereka, kemudian bagaimana mereka bersatu di atas tauhid. Itu yang ditakutkan oleh orang-orang kafir. Jangan kita menyangka bahwa orang-orang kafir itu takut kalau kemudian pemuda-pemuda Islam itu gelarnya panjang, sekolahnya tinggi, supaya kaum muslim ini jaya. Bukan itu, ya kawan. Orang-orang kafir itu akan takut kalau kita melihat pemuda-pemuda memegang Al-Quran, belajar, kembali kepada agamanya, semangatnya kepada Islam, dan mereka takut. Kita prihatin, tapi cara mengobati itu jangan kemudian seperti orang-orang yang kemudian mereka hanya mengepalkan tangan, turun di jalan, berteriak, mengibarkan bendera tinggi-tinggi. Tidak akan menyelesaikan masalah.
Ikhwani fillah, orang kafir itu takut. Orang kafir takut kepada kaum muslimin itu karena Allah menurunkan, memasukkan rasa takut kepada kaum musyrikin, kaum orang-orang kafir. Ya, Allah yang memasukkan rasa takut di hati-hati mereka. Nabi SAW mengatakan, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku ditolong, ya, menang dalam peperangan itu dengan Allah Subhanahu wa taala menyusupkan rasa takut di hati musuh 1 bulan perjalanan. 1 bulan perjalanan sudah didengar Rasulullah akan datang menyerang. 1 bulan perjalanan mereka sudah takut duluan. Siapa yang menyusupkan rasa takut itu? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dalam rangka untuk menolong pasukan yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita selalu perhatikan, ya. Kekuatan fisik itu penting. Peralatan senjata penting. Tapi ingat, yang lebih penting dari itu adalah kekuatan iman. Bisa bayangkan ke itu, bagaimana bisa Abu Jahal dibunuh oleh anak kecil? Bagaimana diceritakan oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu? Bocah kecil, 2 orang yang membunuh Abu Jahal. Apa yang menggerakkan mereka itu? Kecintaan kepada Nabi, kecintaan kepada Islam, keimanan kepada Allah. Itu yang kemudian mereka menjadikan singa, orang-orang yang berani. Keimanan itu, ya. Kayaknya sering kita diingatkan, ya, orang yang bertauhid itu orang yang memiliki kekuatan yang tidak terlihat. Hasil didikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hasil didikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan dengan ala militer yang kemudian mereka, kekuatan fisik. Didikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kekuatan iman, ya. Tuh bisa bayangkan mereka di jihad, dalam keadaan turun di medan jihad itu berpuasa, ya. Banyak-banyak terjadi kemenangan di perang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya itu di bulan Ramadan, dalam keadaan kaum muslimin sedang berpuasa. Mungkin kita berpikir lemah. Keajaiban itu, kedahsyatan, kekuatan iman itu, ya. Dalam banyak hal. Bukan hanya dalam masalah jihad. Masalah kegiatan-kegiatan, urusan dakwah, urusan bagaimana kaum muslimin itu dengan iman, Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan keluar. Kalkulasi matematika itu kadang tidak bisa menjangkau pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa innahu sayakunu fi ummati kadzabuna salasuna kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun wa ana khatamun nabiyyina la nabiyya ba'di." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya akan ada pada umatku ini, akan muncul pada umatku ini 30 orang pendusta. 30 orang pendusta. Kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun. Seluruh dari mereka ini itu mengaku bahwasanya dia adalah nabi. Ini sudah disampaikan oleh Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam, bahwa dari umatku ini, kata Nabi, akan muncul 30 orang pendusta. Mereka semua mengaku nabi. Muncul, ya, dari dulu, ya, Musailamah al-Kadzab,
di masa Abu Bakar radhiyallahu anhu, Aswad Al-Ansi di Indonesia juga nggak mau kalah muncul. Bahkan justru di Indonesia yang paling, antum kalau kita perhatikan di berbagai negara, Indonesia yang paling banyak memproduksi kesesatan-kesesatan. Ya, mulai dari mengaku didatangi Jibril, mulai dari mengaku dia Nabi Isa, mulai dia mengaku jadi Nabi terakhir, macam-macam. Aneh. Kita negara yang paling banyak mayoritas muslimnya kan Indonesia ya. Yang paling banyak ya doyan dengan mistik-mistik juga. Yang paling laris apa rambutnya Nabi, apa pokoknya yang berbau-bau peninggalan masa dulu paling laris di Indonesia. Sehingga kalau yang bisnis yang begituan banyak-banyak larinya ke Indonesia. Kalau antum bayangkan kenapa bisa lari sampai begituan? Karena krisis akidah. Krisis akidah. Tuh bisa bayangkan kalau itu rambut diambil misalnya di tukang cukur baru kemudian disimpan dalam kotak kaca begitu. Kemudian dibuat ya pernik-pernik. Kemudian dikatakan ini rambutnya bukan cucunya, bukan Nabi. Ini rambutnya cucunya Nabi. Nggak usah juga rambutnya Nabi. Cucunya Nabi saja ini sudah laris manis ini. Mengaku Nabi. Jadi ya Dajjal itu banyak ya. Dajjal itu banyak. Dan Dajjal yang paling dahsyat itu Dajjal yang akan muncul di akhir zaman. Sekarang antum bisa bayangkan. Dajjal yang kecil saja muncul, sempoyongan keimanan. Bagaimana lagi kalau Dajjal dahsyat yang akan muncul di akhir zaman? Yang lalu kita orang di Indonesia, Ahmad Musadded itu yang mengaku Nabi. Yang antum bayangkan yang pengikutnya itu orang-orang kampus, ya orang-orang akademisi, yang profesor doktor. Di mana akal mereka? Tapi sudah begitulah, mau mengiklankan apa saja pasti ada penggemarnya. Ya. Sehingga ya kalau kita melihat yang seperti ini, kita kembali lagi bahwa betul-betul kita ini harus, kalau kita sudah mengenal akidah, mengenal tauhid, harus kita juga menyebarkan, mendakwakan. Karena kasihan kita di tengah kaum muslimin, ya kaum muslimin masih akidahnya mereka masih memprihatinkan, sehingga perlu untuk kemudian kita selalu terus mendakwakan tauhid. Jangan melemah, jangan kita lemah. Ya. Kalau saja orang-orang pelaku kebatilan mereka betul-betul tidak mengenal hujah, ya bergerak menyebarkan kebatilannya. Kenapa orang-orang yang berada di atas al-haq tidak bergegas seperti mereka? Atau bahkan mestinya harus lebih semangatnya. Untung kalau perhatikan ada jadwal, ya jadwal hari Ahad misalnya. Hari Ahad ada kelompok yang di berbagai daerah pertemuannya di Lawa, itu bonceng tiga, rintik-rintik, mayu, kutalim. Ya antum nggak usah kita sebut, tapi mungkin di antara antum bisa paham siapa. Semangatnya mereka itu kalau pergi jadwal pertemuan talim, bukan talim apa namanya gitu ya. Ngaji Quran. Ya gitu istilahnya, ngaji Quran.
Saya pribadi ya, kalau saya melihat mereka begitu, Masya Allah, kalau sekiranya semangat mereka ini menuntut ilmunya di atas jalan manhaj salaf, Masya Allah, luar biasa. Tapi di mana semangat kita? Ayo ikhwah, di mana semangat kita? Kalau ustadz-ustadz yang Masya Allah ada dari Yaman yang sudah belajar sama ulama datang, kita belum tergerak, ustadz mana lagi yang kita tunggu? Ayo, ustadz mana lagi? Afwan, ini anak mengingatkan. Kadang di tempat kita undang ustadz yang Masya Allah mereka sudah mengambil faedah dari para ulama. Kita belum tergerak. Ya mungkin masih repot, ada halangan. Tapi kita membayangkan dari mana lagi ustadz yang kita tunggu? Yang mana lagi? Atau mungkin kita nanti tergerak kalau ada nama baru. Hati-hati di situ. Hati-hati. Jangan sampai datangnya kita itu karena kita penasaran manakah itu orangnya. Bukan karena untuk mau datang menuntut ilmu. Bukan karena untuk datang mengambil faedah. Dan ini banyak terjadi. Kalau sudah seperti ini, kondisi ya umatnya Nabi, yang Nabi sampaikan di akhir zaman seperti ini, terus apa yang kita lakukan? Kita diam-diam saja? Atau yang penting saya sudah tahu, setelah itu ya pasif? Oh, terlindas kita. Terlindas. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian terakhir, berita dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi dikatakan seluruh dari mereka mengaku menjadi nabi, dan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ana khotamun nabiyyin, la nabiyya ba'di." Dan saya adalah penutupnya para nabi, tidak ada lagi nabi setelahku. Kenapa tidak dikatakan tidak ada rasul setelahku? Dikatakan tidak ada nabi setelahku. Karena Rasul sudah masuk. Karena Rasul pasti Nabi. Iya kan? Rasul pasti Nabi. Dan tidaklah setiap Nabi adalah Rasul. Ya, maka dikatakan tidak ada lagi Nabi setelahku, berarti masuk di dalamnya tidak ada Rasul juga setelahku. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian wala tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haq mansuratan la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah tabaraka wa ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, terus menerus tidak akan terputus, ya, terus menerus akan ada ta'ifatun, satu kelompok, min ummati, dari umatku. Terus menerus akan ada sekelompok dari umatku, alal haq, mereka di atas al-haq, di atas kebenaran. Mansuratan, mereka akan ditolong. Makanya kadang dinamakan Taifah al-Mansurah, kelompok yang ditolong. Jadi Taifah al-Mansurah, kelompok yang ditolong, ada yang namanya juga Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada juga namanya Al-Ghuraba, ya. Itu nama-nama seluruhnya kembali kepada pengikut para salaf. Ya, Taifah al-Mansurah, Al-Firqatun Najiyah, itu nama-nama untuk mereka. Ya, alal haqi mansuratan, di atas al-haq, mereka ya senantiasa akan ditolong. La yadurruhum man khadalahum, ya, la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum,
tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang menghina mereka. Orang-orang yang menghina kelompok tadi tidak akan membahayakan mereka. Yang menyelisihi mereka tidak akan membahayakan satu kelompok tersebut. Banyaknya orang-orang yang menyelisihi mereka, banyaknya orang-orang yang menghina mereka, itu tidak akan membahayakan Taifah Al-Mansurah tadi, satu kelompok yang ditolong tadi. Mereka terus menerus di atas al-haq, di atas kebenaran. Sampai kapan? Hatta ya'tiya amrullah tabaraka wa ta'ala, sampai datang urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai datang urusan Allah, yakni sampai datang hari kiamat. Tapi yang diinginkan di sini sampai datang waktu di mana angin yang bertiup yang tidaklah dihirup oleh orang beriman kecuali pasti mereka akan meninggal. Ini kan salah satu tanda kiamat besar ya. Kiamat sudah dekat, itu berhembusnya angin, yang mana angin ini ketika dihirup oleh orang yang beriman, walaupun ya sebesar biji darah keimanannya, dia akan meninggal. Jadi yang tersisa tinggal orang-orang kafir. Ketika di muka bumi seluruhnya dihuni oleh orang-orang yang paling jelek, yang paling rusak, orang-orang kafir semuanya, datanglah urusan Allah. Jadi Taifah Al-Mansurah, golongan yang ditolong, yang mereka terus-menerus berada di atas al-haq, itu nanti berakhirnya adalah ketika angin tadi sudah berhembus. Jadi terus-menerus akan ada sekelompok dari umatku yang mereka zahir di atas al-haq, nampak di atas al-haq, tidak membahayakan mereka banyaknya orang-orang yang menyelisih mereka, tidak merugikan mereka banyaknya orang-orang yang menghina mereka, kata Nabi. Tidak. Dan itu terus-menerus berjalan. Ya, kelompok ini Taifah Al-Mansurah yang mereka alal haq itu sampai datang hari kiamat. Berita ini sekaligus juga menjadi harapan untuk kita. Kalau tadi dikatakan akan ada sekelompok dari umatku yang menyembah berhala, yang akan mengikuti kaum musyrikin, kemudian akan muncul pendusta-pendusta. Di akhirnya Nabi memberikan harapan. Terus menerus akan ada satu kelompok dari umatku yang mereka zahir nampak di atas al-haq. Tidak akan membahayakan mereka orang-orang banyak menyelisih mereka. Tidak akan merugikan mereka orang-orang yang banyak menghina mereka. Dan mereka terus berjalan sampai hari kiamat. Jadi diperhatikan, sekarang kan ini banyak orang kadang, saya pusing saya sekarang, kita mau cari mana yang benar, pusing. Kelompok ini ngaku benar, kelompok ini ngaku benar, kelompok ini ngaku benar. Pusing saya, lebih baik biasa-biasa saja. Yang mana itu biasa-biasa? Biasa tidak sholat, biasa tidak mengaji, begitu. Biasa-biasa saja. Yang penting urus kebun saja, pulang di rumah saja. Nggak mau saya, jangan putus asa. Allah uji kita, jujurkah mencari al-haq? Kalau kita mencari ternyata dapat ini, kita periksa lagi. Ini kayaknya aneh-aneh, lain-lain. Sudah enggak mau saya ini. Cari lagi. Abu Dzar Al-Ghifari, atau Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu memeluk Islam, itu pindah-pindah agama. Bapaknya pemuka agama Majusi. Dia kader dari kecil. Salman Al-Farisi dikader dari kecil untuk menjadi ulamanya Majusi. Tapi ternyata dia punya jiwa mencari. Sampai kemudian dia dijual oleh orang-orang pedagang manusia. Sampai kemudian dia sebelumnya
pindah lagi ke agama Nasara. Agama Nasara dia bingung lagi, dia pusing. Kemudian dia dengar akan ada nabi yang akan muncul di akhir zaman, nabi yang terakhir. Dia dengar-dengar, waktu itu dia sementara manjat pohon kurma untuk majikannya. Karena dia sudah jadi budak. Kenapa jadi budak? Karena dia dijual tadi. Dia pergi mencari kebenaran, ternyata dapat orang-orang yang apa istilahnya, penipu lah kalau begitu ya. Dijual, maka jadilah dia budak. Akhirnya dipekerjakan oleh majikannya manjat buah kurma. Dari pohon kurma, majikannya ini ada cerita dengan seseorang. Cerita akan ada nabi muncul, ya, ada tandanya di belakang. Ya. Dia tidak makan sedekah. Didengar oleh Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ada ilmunya. Sebelumnya masuk, ya, dia belajar sama rahib, disampaikan akan ada datang nanti nabi akhir zaman, cirinya begini. Itu ilmunya. Begitu dia mendengar percakapan majikannya dengan seseorang ini menceritakan tentang perihal Nabi SAW, dia turun dari pohon kurma turun, kemudian bertanya, akhirnya dihardik sama majikannya, kenapa banyak urusanmu kau? Suruh manjat pohon kurma, kenapa datang dengar-dengar, ini bukan urusanmu kalau untuk bahasa kita. Tapi dia penasaran karena dia dengar-dengar, ini seperti yang saya kenal ini, seperti yang saya tahu. Sampai kemudian setelah itu, beliau, akhir kisahnya datang kepada Nabi SAW. Sampai akhirnya beliau memastikan cirinya Nabi, di belakangnya ada tanda kenabian. Kemudian dikasih sedekah, ternyata Nabi tidak mau sedekah. Akhirnya, ini benar, berarti Nabi betulan. Karena tidak mau sedekah, karena ilmunya yang dikenal oleh Salman Al-Farisi, Nabi yang akan muncul akhir zaman tidak makan sedekah. Ada tanda kenabian di belakang punggungnya. Nah, ini kesungguhan Salman Al-Farisi dalam mencari kebenaran. Tidak putus asa. Pindah-pindah agama. Kita sudah berapa agama kita pindah? Sampai harus putus asa. Saya capek, saya bingung. Mana semangat kita? Nabi sudah katakan, terus menerus. Perhatikan di sini, zahirin alal haq. Satu golongan itu nampak di atas kebenaran. Nabi katakan nampak di atas kebenaran. Kenapa kita tidak melihat? Kalimat zahir, nampak di atas kebenaran, ini mengisyaratkan tidak tersamar itu kelompok Taif al-Mansur. Golongan yang selamat itu tidak tersamar. Tinggal kita jujur, semangat, serius mencari atau tidak. Gitu. Jadi begitulah. Untuk kita mengenal siapa ahlul haq, siapa ahlul haq, kita harus mengenal ciri-ciri kebenaran. Kenalilah kebenaran supaya kita kenal siapa tokoh-tokoh kebenaran. Begitu. Dengan kita mengenal kebenaran, ada orang berbicara, oh ya memang begitu. Oh ya itu salah, menyimpang itu, tidak boleh, tidak benar itu. Kenapa kita bisa menimbang itu? Karena ada ilmu tentang kebenaran. Makanya ya ikhwan fillah, al-firqatun najiyah, Taifal mansurah, kelompok yang selamat, perlu ditekankan, pelajari pokok-pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pelajari pokok-pokok akidah, usul dasar-dasar akidah. Yang dengan dasar-dasar ini akan menjadi pijakan kita di atas kebenaran. Ada orang sudah lama belajar, tapi tidak pernah memahami dengan baik pokok-pokok akidah, sehingga masih tetap bingung. Orang bicara begini, iya ya. Bicara lagi begini, iya ya. Sudah lama belajar agama. Kenapa? Karena tidak ada pijakannya. Tidak ada pokok-pokok akidah yang dipelajari dengan baik.
Orang belajar itu ikhwan, biar ndak lama kita belajar. Kalau kita mulai dari dasar-dasar pijakan-pijakan akidah, prinsip manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu insya Allah kita bisa punya prinsip. Kita punya prinsip. Tidak akan dihempaskan di mana arah angin, tidak. Dan fitnah di akhir zaman itu ya, jangan kita anggap sepele. Ya. Berapa banyak orang-orang yang sudah mengenal manhaj salaf, tapi tidak punya pijakan yang bagus dalam manhajnya. Akhirnya berubah warnanya. Yang tadinya putih jadi, insyaallah ya. Antum akhir-akhir ini mungkin pernah dengar ada ustadz yang banyak tulisan-tulisannya di internet tentang manhaj salaf, tentang ini banyak. Tapi masya Allah, ya, karena pengaruh doktor, pintar bahasa Arab, pintar baca kitab. Kalau datang ulama dari Timur Tengah termasuk orang-orang yang sibuk, tapi ternyata bisa ya terjebak dalam pengobatan apa istilah apa semedi apa yang begituan, yoga ya apa ya, insyaallah sampai segitunya. Hanya saja kita perlu meyakini bahwa hati itu memang dibolak-balikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada pesantren di Salah, pesantren Hamalatul Quran, Yayasan Hamalatul Quran. Orang ini mengajar di sana. Bahkan mungkin menjadi pembina pondok pesantren itu. Akhirnya jatuh dalam keyakinan seperti itu. Ini urusan akidah ini yang begini. Dan ini sekali lagi menjadi pelajaran bagi kita. Kalau kisah-kisah masa lalu banyak. Yang tadinya pembela sunnah, kemudian menjadi orang-orang yang memerangi sunnah. Itu banyak dulu. Hanya yang kita sebut ini karena orang di hadapan kita, di masa kita. Maka harus kita semakin prihatin. Kita menjaga diri kita. Serius kita cari, pegang al-haq. Kemudian yang terakhir, kalau kita sudah mendapatkan manhaj salaf, ya al-haq, kita minta kepada Allah untuk dikokohkan di atas manhaj as-salaf tersebut. Ya, karena banyak contoh yang kemudian banyak orang-orang yang mengenal manhaj salaf tapi kemudian keluar dari manhaj salaf. Barakallahu fikum. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, demikian hadis yang insyaallah pertemuan berikutnya kita akan baca tentang mana secara global dan faedah-faedah dari hadis tersebut. Baik, kita tutup dengan doa kafaraah majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.